Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ngobrol pintar bareng dokter spesialis di RSU Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Trismianti, SPGK. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik di RSU Kabupaten Tangerang. Bagaimana dok kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ulan. Mbak Ulan sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik dok. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan sahabat ngopi. Saya Dr. Trismianti. Saya dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Mungkin itu aja dulu ya perkenalannya ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya dok. Mungkin dari pasien atau pengunjung rumah sakit itu tidak mengerti nih dan tidak tahu apa itu dokter gizi klinik. Bisa diceritakan dok, sebetulnya dokter spesialis gizi klinik itu apa? Ya, terima kasih Mbak Ulan. Jadi teman-teman ngopi semua, pelayanan gizi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang itu meliputi pelayanan di rawat inap. Di rawat inap kita ada ruangan-ruangan sesuai ruangan admisi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Sedangkan yang lain adalah di poliklinik rawat jalan. Nah, di poliklinik rawat jalan ini kita punya beberapa konsultasi seperti untuk yang bermasalah dengan status nutrisi. Status nutrisi ini biasanya adalah kita namakan dengan malnutrisi. Dan jangan salah, malnutrisi juga ada dua loh. Malnutrisi yang kelebihan nutrisi atau overweight atau obesitas, dan yang kedua adalah malnutrisi yang kekurangan nutrisi atau underweight yang lebih kita namakan dengan malnutrisi seperti itu. Untuk pasien-pasien apa saja yang biasanya dikonsulkan ke dokter gizi klinik ini dok? Terima kasih sahabat semua. Jadi untuk pasien-pasien yang konsultasi ke kami biasanya itu adalah yang bermasalah dengan status nutrisi pastinya ya. Lalu selanjutnya adalah pasien-pasien yang dengan penyakit degeneratif seperti pasien-pasien dengan diabetes mellitus, lalu juga pasien dengan kelainan jantung seperti itu ya. Jadi pada saat itu kita akan atur pola makannya sehingga pasien-pasien yang dengan gula darah tinggi seperti pasien-pasien diabetes mellitus itu bisa lebih terkontrol gulanya. Lalu juga penyakit jantung juga kita akan atur pola makan sesuai dengan anjuran dari DPJP utama yaitu dokter penyakit jantungnya. Selain itu kita juga menerima konsultasi dari dokter obgyn, dokter kandungan. Biasanya pasien-pasien yang bermasalah dengan infertilitas. Masalah infertilitas ini kan sangat banyak ragamnya ya, dan kebanyakan ditemukan pada wanita-wanita yang mempunyai berat badan berlebih. Jadi kita maintenance, atur pola makannya, atur pola dietnya, gaya hidup yang baik sehingga insya Allah semuanya akan mendapatkan apa yang diinginkan seperti itu. Nah dok, sekarang kan momennya pas nih kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah untuk gizi yang baik dan seimbang saat kita menjalani puasa ini apa nih dok? Bisa tolong dijelaskan dok? Baik, terima kasih Mbak Ulan. Jadi sahabat-sahabat ngopi semua, berpuasa itu selain kewajiban bagi umat muslim, juga mempunyai banyak manfaat. Banyak penelitiannya tentang manfaat berpuasa pada bulan Ramadan. Biasanya manfaat puasa kita dapatkan adanya regenerasi sel, lalu juga untuk proses detoksifikasi atau mengeluarkan racun dari badan kita. Selain itu juga untuk maintenance berat badan. Nah, yang pas obesitas kebetulan sekali kan, bisa sekalian tuh untuk mengurangi kalori dan lain sebagainya. Selain itu, bagi pasien-pasien yang bermasalah dengan kadar gula darah, bisa lebih membantu kontrol gula darah dengan catatan dengan pendampingan dari DPJP utama, dokter penyakit dalam misalnya ya. Nah, selain itu juga dapat mencegah tubuh kita gampang sakit. Jadi imunitas atau kekebalan tubuh kita dilatih untuk lebih baik lagi. Selain itu juga untuk meningkatkan hormon pertumbuhan teman-teman semua ya. Baik, terutama pada pasien yang obesitas nih, saya ingin berbagi sedikit prinsip diet pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan, terutama pada pasien yang obesitas. Kebetulan sekali kan, untuk pasien obesitas bisa sekalian mengurangi kalori yang masuk, sekalian juga untuk beribadah ya.
pada saat puasa, terutama bagi yang obesitas adalah pertama, tentukan dulu kebutuhan kalori. Biasanya kalau misalnya pasien obesitas yang akan menurunkan berat badan, otomatis dong kita turunkan kalori yang dibutuhkan dari sesuai kebutuhannya ya. Prinsipnya adalah dengan menu seimbang sesuai isi piringku. Nah ini ya teman-teman bisa lihat di sini ada asupan karbohidrat, lalu juga ada asupan protein dan sayuran atau asupan serat seperti itu. Nah, bagaimana sih pengaturannya? Pengaturannya adalah saat berbuka, saat sahur, dan ada juga yang saat cemilan. Nah, itu harus seimbang. Biasanya untuk menu sahur kita berikan persentase yang lebih sedikit dibanding saat berbuka, yaitu sekitar 30 atau sampai 40%. Sedangkan pada saat berbuka, kita pakai persentase dari keseluruhan kalori itu sekitar 50 sampai 60%. Sedangkan ada sisa sekitar 5 sampai 10% itu untuk takjil atau cemilan. Bagaimana dok, pola makan yang baik sebetulnya saat kita puasa? Baik, Mbak Ulan dan sahabat ngopi semua, menu yang baik itu adalah memenuhi semua sesuai dengan isi piringku. Isi piringku itu harus mengandung karbohidrat, lalu juga ada protein dan lemak. Karbohidrat yang kita pakai adalah karbohidrat yang kompleks atau yang bukan sederhana. Kita tahu yang sederhana itu adalah seperti gula. Gula kenapa? Memang enak gitu, tapi akan meningkatkan kadar gula dalam waktu singkat seperti itu ya. Nah, karbohidrat yang kompleks ini adalah seperti makanan pokok ya, Mbak Ulan. Iya dok. Kalau di kita nasi ya. Oh iya, kita nasi. Nasi. Kalau di tempat lain mungkin ada yang jagung, lalu juga ada umbi-umbian seperti itu ya. Selain itu juga harus mengandung protein. Protein itu bisa dari protein nabati, lalu juga ada protein hewani seperti ikan, lalu juga ada telur, lalu juga ada ayam, daging, dan semacamnya ya. Selain itu apalagi? Ada serat. Asupan serat juga harus bagus ya, karena serat juga akan mempengaruhi kekebalan atau imunitas tubuh. Jadi serat itu biasanya kita dapat dari mana? Dari sayuran dan buah-buahan. Mana buah-buahan yang kira-kira Mbak Ulan suka? Apa ya? Belimbing suka deh dok. Oke, jadi sebaiknya teman-teman ngopi semua, kita konsumsi sayur dan buah itu 5 warna sehari yang berbeda ya. Misalnya tadi Mbak Ulan sudah menyebutkan belimbing. Belimbing tuh warnanya agak sedikit kuning ya. Jadi kita cari juga bahan makanan sumber lain yang berwarna seperti warna orange. Ada wortel. Oh boleh di mix ya dok ya? Silakan. Oke, di mix. Lalu juga sayuran yang lain misalnya kacang-kacangan yang berwarna hijau. Kita pilih supaya satu hari itu minimal 5 warna untuk sayur dan buah seperti itu. Itu kenapa harus berwarna dok? Karena mereka zat aktifnya berbeda-beda ya. Jadi warna tertentu menghasilkan zat aktif yang berbeda. Jadi semakin banyak dikombin semakin baik. Dan untuk takjil saat berbuka nih dok, yang sehat itu apa dok? Baik dok. Baik Mbak Ulan, terima kasih pertanyaannya. Teman-teman ngopi semua, seperti yang tadi disebutkan bahwa takjil juga ada porsinya sendiri, masuk ke cemilan 5-10% persentasi dari seluruh energi yang kita butuhkan.
Jadi pada saat kita memilih satu takjil itu jangan terlalu besar. Misalnya nih, takjilnya sendiri udah mie goreng, wah itu kalorinya besar sekali. Jadi kita pilih yang kalorinya kecil. Misalnya kurma juga jangan sampai banyak-banyak, cukup 5 butir sekali makan seperti itu. Lalu juga ada kolak pisang. Nah, kita pilih yang tanpa santan misalnya. Lalu smoothie kita buat sendiri dengan komposisi gula, misalnya kita kasih yang zero atau yang low kalori seperti itu. Lalu juga kita bisa buat sendiri puding buah ya. Jadi selain tadi komposisi makanan, yang tidak kalah penting adalah kebutuhan cairan atau kebutuhan air minum. Kenapa? Orang lebih cepat dehidrasi kalau dia nggak minum, ya. Jadi minimal dianjurkan itu 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas seperti ini. Gimana caranya? Apakah langsung 8 gelas ya? Jangan, itu nanti bakalan perut itu tambah begah. Jadi kita bagi-bagi nih. Misalnya pada saat berbuka puasa sampai menjelang habis taraweh seperti itu, kita optimalkan di 4 gelas ya. Lalu pada saat sesudah taraweh sampai menjelang tidur diusahakan juga 2-3 gelas seperti itu. Dan biasanya pada saat sahur, pada waktu buka mata habis bangun tidur nih, teman-teman semua coba usahakan deh minum air putih minimal 1 gelas. Dan sisa gelas yang kurang dari 8 gelas itu usahakan teman-teman ngopi semua itu diusahakan masukkan gelas yang kurangnya sesudah sahur ya, seperti itu. Lalu ada beberapa pertanyaan juga nih dari teman-teman Ngopi Pintar. Pada saat kita menjalani puasa ini dok, kita boleh nggak sih dok untuk berolahraga dok? Olahraga memang dianjurkan tetap ya Mbak Ulan ya dan teman-teman semua. Olahraganya kapan? Biasanya kita lakukan menjelang berbuka puasa. Kalau kita lakukan di pagi hari pada saat sahur, sesudah sahur, itu energi kita udah habis ya. Jadi kita lakukanlah menjelang berbuka puasa. Berapa lama durasinya? Tetap anjurannya 20-30 menit. Cukup olahraga yang ringan saja. Tidak usah olahraga yang terlalu berat ya. Seperti itu. Ini kita sudah berada di akhir acara Ngobrol Pintar. Mungkin ada tips-tips ya dari Dokter Trismiati ini. Bagaimana dok? Ada tips-tips untuk teman-teman semua yang menyaksikan acara ini? Ya, baik Mbak Ulan dan teman-teman semua. Tips dari saya cukup nih ya. Yang pertama, memilih menu takjil yang sehat yang tadi sudah disebutkan. Lalu selanjutnya membagi waktu makan ya. Jadi membagi waktu makan antara berbuka dengan cemilan, dengan takjil ya. Lalu juga dengan sahur itu jangan terlalu dekat. Jadi kalau misalnya berbuka puasa, menyegarakan berbuka puasa dan sahur itu sudah mendekati waktu imsak seperti itu. Lalu apalagi nih? Memenuhi kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan tadi disebutkan 2 liter per hari. Selain itu juga aktivitas fisik tetap harus dilakukan supaya teman-teman semua juga tetap fresh ya, tetap bugar sepanjang menjalani puasa. Lalu selain itu adalah konsumsi dengan makanan yang bergizi seimbang yang tadi disebutkan ya, seperti itu. Nah, bagi sahabat ngopi semua yang ingin berkonsultasi dengan kami, dokter spesialis gizi klinik, selain saya, Dr. Trismianti, spesialis gizi klinik, ada juga Dr. Elvi Manurung, spesialis gizi klinik. Kami praktek tiap hari, tapi di hari kerja ya, di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, adanya di Poliklinik di lantai 3 Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kami tunggu ya. Demikian ngobrol pintar kita bareng dokter gizi klinik Dr. Trismianti. Semoga apa yang beliau jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas juga.